Al-Haddad mengatakan di dalam qasidah yang dibaca oleh akhirnya Sayyid Ali Al-Haddad baru saja, Bashir fu'adaka bin nasibil wafi min qurbi rabbika wasi'il al-wafi. Gembirakan hatimu, senangkan hatimu dengan bagian yang sempurna, yaitu dengan apa? Dengan dekat dengan Allah Tuhan yang memiliki kelembutan yang sangat amat luas. Al-Wahidil Malikil Azim Kalubbihi, Tuhan yang Maha Esa, Maha Satu, Maha Raja, Maha Agung, berlindunglah kalian dengannya. Washrab minat tauhid kasan safi, dan minumlah dari tauhid kasan cawan yang murni, safi, yang murni dari segala macam kesyirikan dan segala macam keburukan. Washhad jamalan asyrafat anwaruhu, dan saksikan keindahan-keindahan Allah SWT, keindahan-keindahan ciptaan Allah, keindahan-keindahan tauhid. Asyrafat anwaruhu, yang cahayanya bersinar terang benderang, fi kulli syai'in, di segala sesuatu ciptaan Allah, zahiran yang tampak, la khafi, tidaklah tersembunyi. Karena semua yang ada pada dunia ini menjelaskan akan kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi kulli taskinatin wa tahrikatin lillahi ayatun, dan pada setiap tahrikatin, apa yang gerak, apa yang berhenti, apa yang diam, itu semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi kulli syai'in lahu ayatun ala annahu wahidun, pada segala sesuatu itu ada tanda kebesaran bahwasanya Dia Allah yang Maha Satu, yang Maha Esa. Wal bas li rabbil arsy min fi ahdarihi thawban min at-taslimi ka wafid dhafi, dan pakailah pakaian taslim, pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam apa yang Allah Ta'ala takdirkan. Pasrah kepada Allah, sebagaimana Allah mengatakan wa taslim aslam, dan pasrah kepada Allah itu aslam, lebih selamat. Wa ta'zim radul ilmi ila man huwa alim, dan ta'zim itu mengagungkan atau menghormati atau menghargai itu, mengembalikan ilmu kepada siapa yang lebih mengetahui. Jangan kita jawab sendiri, jangan kita tentukan sendiri. Wa taslim aslam wa ta'lim radul ilmi ila man huwa a'lam. Wastaghfir rabbaka kulla amin innahu, mintalah kecukupan, mintalah cukup. Wa khairul rizqi ma yakfi, kata Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya, dan sebaik-baik rezeki itu bukan yang berem-berem, ma yakfi. Wa khairul rizqi ma yakfi, dan sebaik-baik rezeki apa yang cukup. Wa khairul dzikri al-khafi, dan sebaik-baik zikir itu yang sembunyi, yang samar. Wa khairul rizqi ma yakfi. Wastaghfir rabbaka, mintalah kecukupan terhadap Tuhanmu, mintalah cukup, mintalah selamat. Kulla hammin, dari segala kesusahan. Am itu bisa kepentingan, bisa kesusahan, bisa kesulitan. Minta Allah Ta'ala supaya kita diberi kecukupan. Innahu subhanahul barul latiful kafi, Allah Maha Suci, Dia Maha Baik, Allah dan Maha Lembut dan Maha Mencukupi. Was'alhu an yulbiska thawba inabatin, dan mintalah kepadanya agar memakaikan kepadamu pakaian inabah, pakaian agar kau kembali kepada Allah. Wa hidayah, hidayah, wa salamah, dan selamat, wa awafi, dan pakaian keafiatan. Washkur ala ni'mat wasbir lil bala, dan bersyukurlah atas nikmat-nikmat Allah, dan bersabarlah atas
hiasilah dirimu dengan al-ifdal. Al-ifdal itu sifat memberi, artinya keutamaan. Al-ifdal jadi memberikan keutamaan, mempunyai keutamaan, memberi kelebihan, melihat kelebihan seseorang. Wal insaf, insaf itu adalah sifat objektif, tidak menuntut orang lain, tetapi menuntut diri sendiri. Seperti dikatakan makulu man taqahu akan musifu wala layali kulluha tusifu. Tidaklah setiap saudara yang kamu temui itu saudara, dia itu musifu, bisa bersifat objektif, bisa dia itu artinya dia menasehati dirinya sendiri, tidak menyalahkan orang lain yang tidak perlu. Karena kebanyakan orang itu dia menuntut kepada orang lain tetapi tidak menuntut dirinya sendiri. Karena yang baik itu apa, dia wala yang tasifu li ahad, dia tidak artinya menuntut orang lain tetapi dia menuntut dirinya sendiri. Al-insaf ini adalah sifat yang mulia. Wa ta'alla bil ifdali wal insaf, dan mempunyai sifat kamu memiliki kelebihan, keutamaan, dan insaf bersifat objektif, menuntut diri sendiri. Wa 'alaika bil ikhlas, selalulah jaga hatimu dengan sifat ikhlas dan asidik dan jujur, wa zuhdi dan zuhud, wa janib munkar al-awsafi, dan hindarilah sifat-sifat yang mungkar, yang buruk. Wastasjibut taqwa wa kun daimatin, dan temanilah selalu sifat takwa kepada Allah, dan jadilah engkau seorang yang memiliki himmah yang tinggi. Wa futuwatin, futuwah itu pemerintahan, keperkasaan, futuwah. Wa amanatin, dan amanat, wa afafi, dan sifat menjauhkan diri dari hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anib, dan memilikilah sifat kamu selalu ingin kembali, rindu ke tempat kemuliaan, yakni akhirat, wal baqa, dan tempat yang kekal. Wa anid daniyati, dan dari dunia, kun akhi, jadilah wahai saudaraku, mutajafi, orang yang menjauhi daripada sifat-sifat duniawi. Walzam kitab Allah wa sunnatan, dan lazimilah Al-Quranul Karim, kitab Allah, wa sunnatan, dan ikutilah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasdaq hada Allahu bil aslafi, dan ikutilah, semoga Allah beri hidayah kepada kalian, para salaf-salaf kalian. Ahli yakini li ainihi wa li haqqihi, seorang yang memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah. Wasalu wa tamma jawabil asdafi, mereka sampai kepada Allah, dan di sanalah terdapat mutiara-mutiara yang sangat indah, yang sangat agung, yang tersimpan bak mutiara yang berada di dalam lautan. Rahul yakini azu mashrubin lana, cawan yakin. Jadi orang-orang ahlullah itu mereka juga memiliki kesenangan. Kesenangannya apa? Mabuk dengan cinta kepada Allah SWT tanpa Allah. Mabuk cinta Allah, mabuk cinta Rasulullah, mabuk cinta wali-wali Allah, mabuk cinta zikir, mabuk cinta Al-Quran, mabuk mereka yakin kepada Allah SWT, seolah-olah mereka mabuk di dalam ibadah. A'azzu mashrubin lana, minuman yang paling aziz, paling mulia untuk kami. Fashrab, minumlah cawan keyakinan itu. Watib, dan berbaik-baiklah. Waskar, dan mabuklah, tenggelamlah di situ. Bi khairi sulafi, dengan sebaik-baik minuman yang memabukkan tetapi tidak haram. Ada syarabul qaum, inilah minuman kaum-kaum yang mulia, sadatina, para pemimpin-pemimpin kita. Wa qad akhbar tariqata man yaqul bi khilafi, dan sungguh telah salah jalan orang yang tidak sejalan dengan apa yang diucapkan dan berkata dengan perkataan yang khilaf daripada yang disebutkan oleh Allah di dalam adat, daripada syukur, daripada sabar, daripada zuhud, dan nasihat-nasihat. Artinya
para aulia wassalihin ini mereka itu hiburannya juga ada hiburannya. Hiburannya apa? Al-Quran, sholawat ala Nabi, taklim, dakwah ilallah. Hiburannya apa? Mereka menontonnya apa? Menontonnya menonton majelis yang mulia ini. Menontonnya mengumpul dengan orang-orang yang mulia. Menontonnya mereka dakwah ilallah. Jadi yang menggembirakan Rasulullah SAW ya. Karena yang menggembirakan Rasulullah itu apa? Dakwah ilallah. Karena beliau adalah khairada. Marhaban ya khairada. Wahai Rasul yang sebaik-baik pendakwah, selamat datang wahai Rasulullah. Yang menggembirakan hati Rasulullah apa? Dakwah ilallah. Jadi antum datang ke tempat ini niatkan untuk apa? Dakwah ilallah. Dengan apa? Dengan hadir, dengan apa? Kenal dengan bacaan-bacaan orang-orang soleh. Kenal dengan orang soleh itu penting. Kenal dengan Imam Busiri, kenal dengan Imam Ahmad bin Idris al-Maghribi. Tadi itu yang kita baca sholawat Mudhariyah ya Rabbi sholli ala Mukhtar bin Mudhariyah itu ditulis oleh Imam Busiri, penulis Burda. Kenali, Fatihai. Kalau perlu kita kenal kapan beliau lahirnya, kapan wafatnya. Itu dulu. Insyaallah kita kapan-kapan kita catat ya kenalan dengan para orang-orang soleh. Kemudian Syekh Ahmad bin Idris al-Maghribi itu lahir di Maghrib, di Fas, di Maroko. Beliau seorang wali besar, ulama insyaallah min al-aqtab yang menulis apa sholawat Abdiyah tadi yang al-azim al-azim. Itu fadilahnya besar. Jangan kita remehkan ya. Kemudian saya kenalkan antum ini ada kitab bagus ini Minhatul Ilah. Minhatul Ilah ini fil intisal bi ba'di awliya, ini tulisan daripada kakek Habib Umar bin Hafid, namanya Abu Salim bin Hafid bin Abdullah Jabbar bin Salim. Masya Allah, beliau ini berguru, meminta ijazah, meminta apa itu barokah ya, sampai ditulis di sini 149 guru di Hadramaut dan sekitarnya. Masya Allah. Jadi orang-orang guru itu kalau berguru bukan 1, 2, 3. Kadang-kadang kita ini guru ini si Cito, tidak kalau berguru sama orang lain. Wis cukup seolah jangan berguru yang banyak. Bukan gurunya 100 ada kurang lebih. Jadi bersihnya hatinya itu ya sangat menghiasi pada amalnya. Bukan kita sebaliknya, terkadang kita memiliki ilmu tetapi kita malas untuk berguru dengan yang lain, dianggap. Padahal kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib apa? Ana abdu man 'allamani harfan wahidan. Aku hamba, abd, orang yang mengajari aku 1 huruf. Maksudnya pemahaman aku yang diajarkan oleh orang itu, aku hambanya, aku abdnya. Kalau dia mengajari aku 1, saking apa tawadhu'nya dan cintanya kepada ilmu. Sayyidina Ali lautan ilmu. Ini saya kenalkan antum dengan Habib Hasan bin Ismail bin Ali Al-Hamid bin Syawbakar. Saya baca beliau lahir 1305 Hijriah sampai 1367 Hijriah. Berarti usianya 62 tahun. Beliau dari keluarga Al-Hamid, dari keluarga bin Silsilah bin Syekh Al-Bakan bin Salim. Subhanallah, ada kata pujian daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Sahibul Maulid, sebutkan di kalau Abu Salim di sini, wa yakfihi fadlan ma balaghani an ba'd thiqah, dan cukup satu keutamaan Abu Hasan bin Ismail Al-Habib ini. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan pada suatu hari mukhatiban Syekh Al-Ribad Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syafiri, dia berbicara dengan gurunya Habib Hasan bin Ismail, namanya Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syafiri. Diribat di guru abah daripada Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syafiri, Sultanul Ulama. Beliau mengatakan apa? Al-Habib Ali mengatakan, "Lau lam yatakharraj min ribat tarim illa Hasan bin Ismail lakafa." Al-ma hadza ma'nahu. Padahal puluhan ribu yang keluar daripada ribat tarim ini, mulai daripada Abdullah bin Asy-Syafiri. Habib Ali mengatakan seandainya tidak ada yang keluar dari pondok ribat tarim, dari pondok wahya Abdullah bin Umar Asy-Syafiri, kecuali Hasan bin Ismail saja.
saja lakafah cukup. Subhanallah. Saking apanya? Saking besarnya, agungnya beliau. Setelah belajar, jadi ketika dia berusia 6 tahun, itu oleh abahnya dikirim ke pondok di Rosa. Umur 6 tahun ya, masih kecil. Dia lahir di Hina tahun 1305. Kemudian ayah mengantarkan dia ke Tarim untuk belajar usia 6 tahun. Kemudian tinggal di Tarim sampai tahun 1324 berarti sampai usia 19 tahun belajar ilmu fikih pada gurunya Abdul Rahman Asy-Syafi'i, Ahmad bin Umar Asy-Syafi'i, penulis Alkitab Yaqut, dan mengambil daripada Al-Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Masya Allah, kalau dibaca sejarahnya panjang. Hasil kita kenal, intinya kita kenal Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Hamid. Mudah-mudahan kita membarakah dari para wali. Ini penting. Jadi kenal, ojo kenalan ini sopo. Sing tak karu-karuan dia, sing mubali, nyanyi, artis, kenal. Kenapa? Kita dicekoki apa? Dicekoki berita-berita, cekoki apa? Internet, cekoki Yahudi itu banyak. Jadi kita kenal paling tidak kalau perlu dicatat. Saya kenal Habib Hasan bin Ismail Al-Hamid. Aslinya nggak kenal. Beliau lahir 1305 Hijriah. Nggak hafal tahunnya, nggak apa-apa, Fatihah. Murid daripada Habib Abdullah bin Umar Asy-Syafi'i yang dipuji Habib Ali Al-Habsyi. Beliau ada ijazah yang beliau dapatkan. Ini anjir. Apa ijazahnya? Ketika 7 Sya'ban tahun 1363 Hijriah. Beliau 4 tahun sebelum meninggal dunia. Hasalalana min ijazah. Al-Habib Salim, kakek dari Abu Umar ini mendapatkan ijazah dari beliau ketika kita berangkat ziarah Nabi Allah ala nabiyina wa alaihi wassalam. Fil ityan bihadza doa, membaca doa ini setiap selesai sholat fardu 4 kali. Apa doanya? Insyaallah falatu. Ya Allah, ya Qarib, ya Mujib, ya Hayyu ya Qayyum, ya Mu'ti la Tu'ti. 4 kali setiap sholat fardu. Nanti habis isya baca ya Allah, ya Qarib, ya Mujib, ya Hayyu ya Qayyum, ya Mu'ti la Tu'ti. 4 kali setiap selesai 5 waktu. Kama ajazahu fi dzalik Sayyidina Habib Ahmad bin Muhsin Al-Haddad, sebagaimana memberi ijazah kepada beliau Al-Habib Ahmad bin Muhsin Al-Haddad. Wa dzakaru annahu yursabu li Sayyidina Faqih Muqaddam, dan disebutkan bahwa zikir ini juga dinisbatkan kepada Sayyidina Faqih Muqaddam. Insyaallah ajib ini. Jadi eman kalau kita nggak baca. Kadang-kadang lupa. Amansa ibu ila syaitan wa nadhura, dan tidaklah membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali syaitan. Syaitan yang menjadikan kita lupa. Jadi apa bacanya? Ya Allah, ya Qarib, ya Mujib, ya Hayyu ya Qayyum, ya Mu'ti la Tu'ti. Ini faedahnya banyak. Apa artinya? Ya Allah, ya Qarib, ya Allah yang maha dekat, maha mengabulkan. Ya Hayyu ya Qayyum, maha hidup, maha mengurusi makhluknya. Ya Mu'ti, ya Allah yang maha pemberi. La Tu'ti, engkau tidak lama-lama memberi pemberianmu. La Tu'ti itu bisa kalau lanya nahi, janganlah lama-lama ya Allah memberi pemberianmu yang baik ya Allah. Atau kalau lanya nafiyah, engkau tidak lama-lama memberi anugerahmu. Jadi itu sangat agung untuk dapat kita amalkan. Dan insyaallah kita ada rencana, insyaallah kita ngaji tiap bulan, insyaallah bila tidak ada halangan, kitab syarah Tanqihul Qaul. Ini anjing sudah saya telah sedikit tadi. Tanqihul Qaul, saya berkehendak antum yang memiliki segudang uang dan dolar rupiah untuk membelinya. Insyaallah tidak sampai 10 juta harganya. Insyaallah 10.000 kalau tidak salah ya. Kalau kita beli rokok cepat ya. Kalau beli pulsa cepat. Usahakan antum beli meskipun tak paham. Ini anjing ini kita matanya
Hamisnya ada matanya Imam Hafidz Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti, lahir 849 Hijriah, disyarah oleh Kiai Nawawi Al-Bantani, Kiai Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani, Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi, beliau mengatakan syarah Tanqihul Qaul. Bagus ini. Di sini ada bab tentang keutamaan ilmu dan ulama, bab pertama. Kemudian bab kedua, bab tentang fadilah la ilaha illallah. Sedikit-sedikit, nggak panjang tapi ajib. Yang meskipun itu nggak paham beli tidak barokah. Beli sasa itu ada. Kalau tidak nanti mungkin di sebelah depan, bukan saya wajibkan ya, saya anjurkan untuk beli. Jadi di dunia ini setidaknya kita, aku pernah tunggu minta kitab syarat Tanqihul Qaul. Kalau wajib, kakak tahu cuma beli. Betul ya, masih mending pernah beli. Nanti dari beli itu Anda ingin, paling tidak Anda ingin, oh begitu, nggak kelihatan habis pakai kacamata. Kalau nggak kelihatan ya perhatian, jangan perempuan di ujung sana nggak kelihatan tuh motor-motor dipakai supaya kelihatan dari musuh ya. Yang tampak jelas-jelas pahala kita nggak mau. Jangan ya. Jadi ini perhatikan, ini penting sekali, masya Allah. Di antaranya ada bab tentang birrul walidain. Ajib sekali ya. Al-babul awal fi fadilatil ilmi wal ulama. Bab pertama tentang keutamaan ilmu dan ulama. Masya Allah. Imam sahabat Ibnu Mas'ud itu dimuliakan oleh Allah SWT. Padahal kecil badannya, cuma 1 dhira', nahwa dhira', tidak sampai 1 meter tingginya, mungkin 50 cm atau 60 cm. Itu kata disebutkan di sini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa Abdullah. Ibnu Mas'ud ini namanya Abdullah. Beliau ini sahibah sirri Rasulullah, yang memiliki rahasia Rasulullah SAW, yang membawa bantal Nabi, kedua sandal Nabi Muhammad SAW, tempat wudhu Nabi ketika perjalanan. Sangat pendek sekali tapi beliau ini kalau pakai pakaian paling bagus, min ajwadina sauban. Kalau pakai pakaian paling ajwad itu paling zen, pakaiannya nggak mau sembarangan, yang paling zen. Wah, dia binas kalau pakai minyak wangi yang paling zen, yang paling ajib. Bahkan ada kikos sakain, betisnya ini sangat kecil. Sakain, sak itu bukan betul ya. Ini bahasa Indonesia? Lalu apa? Bukan. Sak ini entol ya. Bukan betis, itu betis ya. Bahasanya betis ya. Subhanallah. Kecil sekali. Pada waktu dia pernah naik satu pepohonan, kemudian terbuka itu betisnya. Karena sudah orangnya kecil, ya betisnya kecil. Akhirnya sahabat-sahabat itu bunyi cekakaan. Lucu, dianggap lucu. Ya Allah, ini betisnya kecil. Waduh, sehingga para sahabat tertawa. Lalu Rasulullah mengatakan, 5 aku, kenapa kalian nguyu? Kenapa kau nguyu? Ya Rasulullah, bintik kasih sakai, karena saking kecilnya betisnya ini. Ya Allah, kata Nabi Muhammad SAW, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, benar-benar 2 betis itu di mizan timbangan lebih berat daripada gunung-gunung. Allahu Akbar. Kenapa? Beliau ini sering masuk kepada Rasulullah SAW. Artinya waluj itu walaja. Bismillah, kalau masuk rumah terbaca Bismillah walajna wa Bismillah kharajna wa 'ala Allahi rabbina tawakkalna. Kalau masuk rumah baca itu. Wa inni as'aluka khairal maulati wa khairal makhraji. Bismillah walajna Bismillah kharajna wa 'ala Allahi tawakkalna. Akhirnya walu Rasulullah SAW. Wa yamshi ma'ahu, jalan sama Rasulullah, jalan di depan Rasulullah dengan tongkat. Rasulullah kalau mandi ditutupi dan dibangunkan Rasulullah ketika tidur. Jadi yang membangunkan Rasulullah ini Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Mas'ud ini.
dan memakaikan sandal Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah berdiri, ketika Rasulullah duduk, sandalnya dimasukkan di batangannya, sandalnya Rasulullah dimasukkan di siraihi, dimasukkan dulu panjang, tangan itu bisa dimasukkan di tangannya itu. Kata Nabi, ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, dudukmu julusuka sa'atan, dudukmu sebentar saja, malam atau siang. Tambahan ini dari syarah Imam Nawawi, karena matanya ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, kamu duduk sebentar saja di majlis ilmu, la tamassu qalaman, kamu tidak memegang kolam, tidak nyatet, wala taktubu harfan, kamu tidak pegang pena, wala taktubu harfan, kamu tidak menulis huruf, khairul laka, itu lebih baik daripada memerdekakan min itki alfi raqabah, ayataki alfi raqabah, dari lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Satu budak kita tak pernah, tapi kita duduk di majlis ilmu lebih baik. Wa nadharuka ila wajhil alim, dan pandanganmu kepada orang alim, khairun laka min alfi faras tasaddaqta biha fi sabilillah, itu lebih baik daripada engkau bersedekah 1000 kuda di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamuka 'alal alim, dan engkau memberi salam kepada orang alim, khairul laka min ibadati alfi sanah, dan salammu kepada orang alim lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Allahu Akbar. Kenapa? Di sini menunjukkan orang itu cinta kepada orang alim. Karena bahaya orang itu musuhi sama orang alim, ibadahnya dia pasti akan berantakan, kacar-kacir, walayadu billahi min dzalik. Ada dzakara Hafidz Al-Mundhiri fi Turatul Yatimah. Ini sekedar sedikit daripada pembukaan ya. Jadi kita intinya ma'asyiral hadirin, kita ngaji ya. Meskipun sebentar ya, tangkihul qaul saya pilih sebagai supaya kita hatamkan. Ini ringan, nggak panjang, dan harganya murah, 10.000. Mungkin nanti yang mau beli lewat dari takmir mungkin disediakan, atau kalau mau beli disasak itu ada ya. Jadi saya anjurkan ya, bukan untuk mewajibkan. Beli niat cari ilmu ya. Kalau perlu bawa pulpen atau pensil, ditulis yang dibaca itu, oh artinya ini, artinya ini. Niat cari ilmu ya, supaya kita dapat fadilah sholawat dan fadilah kita mencari ilmu, kemudian kita mendapat barokah ya. Kemudian tadi amalan tambahan, ya Allah, ya Qarib, ya Mujib, ya Hayyu ya Qayyum, ya Mu'ti la tunti itu. Kemudian ada juga yang saya baca di kitab ini kitab ajib ini, masya Allah, dari Habib Abdullah, ada Habib Abdullah min Al-Mutahhar. Jadi dari keluarga Al-Mutahhar, beliau memberikan ijazah yang sering dibaca pada setiap hari, kapan saja Anda bisa baca. Bagus sekali. Nah, ada kesempatan ini ya, yaitu ya Rabbi bijahi Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ijma' baini wa baina Sayyidi Muhammad bin Abdullah fi dunya wal akhirah. Dibaca setiap hari, terserah berapa kali. Mata yasa. Ini apa? Artinya, ya Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, bijahi Sayyidina Muhammad bin Abdullah, dengan kemuliaan pemimpin kami, baginda Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ijma' baini, kumpulkan antara aku wa baina sayyidi, dan di antara pemimpinku bagindaku Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW, di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat. Ini dari Al-Habib Abdullah bin Umar bin Al-Mutahhar, salah satu guru daripada Al-Habib Salim bin Habib. Masya Allah, ini ajib ini. Jadi sayang ya, jadi ada waktu kita untuk mencatat, dibaca. Bagaimana amalan yang kedua? Ya Rabbi bijahi, ulangi bersama-sama.
ya Rabbi bijahi sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam boleh, tetapi kalau Anda tambahkan sallallahu alaihi wa alihi wasallam lebih bagus. Sallallahu alaihi wasallam boleh, ditambahi wa alihi lebih bagus. Ulang, ya Rabbi bijahi sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ijma' baini wa baina sayyidi Muhammad bin Abdullah fid dunya wal akhirah. Berapa kali setiap hari? Terserah, mata yassar, semudahnya berapa kali. Ya. Jadi yang pertama sallallahu alaihi wasallam, sayyidina yang pertama, yang kedua sayyidi. Jadi saya ulang ya Rabbi, bisa Anda lihat live streamingnya, bisa Anda ulang, kita catat. Ya Rabbi bijahi sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa sallam ijma' baini wa baina sayyidi Muhammad bin Abdullah fid dunya wal akhirah. Setiap hari terserah juga berapa kali. Kemudian kita berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita kenal Al Hasan Ismail Al Hamid, ya. Kemudian yang kedua Al Habib Abdullah bin Al Mutahhar. Saya cari di sini tak ketemu nih, belum ketemu saya kasih tanda. Masya Allah. Jadi nanti insya Allah kapan-kapan pada majelis yang lalu saya jelaskan tentang Al Abdullah ini dari keluarga Mutahhar. Ini Sayyid bin Al Mutahhar. Beliau dari guru daripada Habib Salim bin Hafid. Dan Rabbana taqabbal jannah Muhammad bi barakati Rasulillah wa ala barakati Rasulillah bi jannah Muhammad ya Rabbi bi jahi sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ijma' baini wa baina sayyidi Muhammad bin Abdullah fid dunya wal akhirah. Ya Allah ya Qarib ya Mujib ya Hayy ya Qayyum ya Mu'ti la Tu'ti. Ya Allah ya Qarib ya Mujib ya Hayy ya Qayyum ya Mu'ti la Tu'ti. Ya Allah ya Qarib ya Mujib ya Hayy ya Qayyum ya Mu'ti la Tu'ti. Ya Allah ya Qarib ya Mujib ya Hayy ya Qayyum ya Mu'ti la Tu'ti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.